Chapter 118 berjudul Agustus. Waktu berlalu begitu cepat, tanpa terasa musim panas telah terlewatkan di kota Tingen. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius. Glenn berdiri di bathtub setelah berendam untuk mandi. Ia melangkah keluar dari bathtub. Ia berdiri tanpa busana di sana. Sambil menatap perutnya, ia meregangkan otot dan melihat garis-garis otot yang menonjol muncul. Itu adalah hasil latihan hariannya. Selain itu, ia tampak jauh lebih energik sekarang. Dan baru hari ini guru bela dirinya, Gawain, mulai mengajarinya gerakan dasar langkah kaki untuk meninju dan teknik-teknik untuk memfokuskan kekuatannya. Tap, tap, tap. Glenn melangkah di lantai tanpa alas kaki di kamar mandi. Entah meluncur ke depan atau mundur lalu menghindar ke kanan dan mengayunkan tinjunya sambil membuat gestur bertahan. Ia berhenti dan menghela nafas lega. Ia mengambil handuk di sebelahnya dan menyekat tubuhnya. Setelah kontak dengan Dexter Guderian, dokter di rumah sakit jiwa, Glenn seolah terbebas dari kebetulan-kebetulan selama 2 minggu terakhir ini. Tanpa rentetan kejadian supranatural yang terus-menerus, hidupnya menjadi stabil. Ia menerima gajinya tepat waktu, mendalami mistisisme, melatih keahlian menembak dan bertarungnya, belajar resep masakan baru, perlahan-lahan mengumpulkan perlengkapan dan dekorasi rumah bersama Benson dan Melissa. Bertanya kepada rekan satu timnya tentang kasus-kasus supranatural di masa lalu, meramal nasib orang-orang yang datang ke klub ramal, dan dengan seksama mengikuti prinsip-prinsip yang ia temukan. Jika bukan karena perasaan melankolisnya saat larut yang membuatnya merindukan bumi, lalu cerobong asap merah yang belum ia temukan, atau gambar yang ditunjukkan oleh boneka kain kemalangan yang sesekali masih muncul dalam mimpinya, ia pasti sudah mulai terbiasa dengan kehidupannya saat ini. Selama 2 minggu ini, 3 pertemuan klub tarot telah diadakan, tetapi Glenn tidak menerima halaman baru buku harian dari Kaisar Roselle. Namun menurut penjelasan Nona Justice, ia mengenal 2 orang Beyonder dan secara rutin bertemu dengan kedua Beyonder itu. Ketika Nona Justice masuk ke dalam circle kedua orang Beyonder itu, kemungkinan besar ia bisa melakukan pertukaran dengan lebih banyak halaman buku harian Kaisar Roselle. The Hangman juga menyatakan bahwa ia telah kembali ke daratan dan sedang mengurus beberapa hal. Ia akan mulai mencari lebih banyak lagi buku harian dari Kaisar Roselle, segera setelah ia punya waktu luang. Selain itu, Justice merasa bahwa 2 Beyonder yang ia kenal adalah kandidat potensial untuk bergabung dengan klub tarot. Mereka berdua memiliki identitas yang lumayan bagus sebagai penyamaran, dan dengan channel informasi yang bagus pula, serta prinsip dan karakteristik yang unik. Mereka bukan tipe orang yang akan membocorkan rahasia. Satu-satunya masalah adalah mereka hanyalah Beyonder Sequence 9, yang tidak terlalu cocok untuk organisasi rahasia kelas atas seperti klub tarot. Glenn lalu bergumam dalam hati, organisasi rahasia kelas atas? Kedengarannya lebih seperti skema piramida. Glenn hanya menghela nafas berat untuk menutupi fakta bahwa ia kehilangan kata-kata untuk menanggapi rasa excited dari Nona Justice. Glenn hanya bisa setuju untuk mengamati kedua Beyonder itu lebih lanjut. Tentu saja Justice bukanlah gadis polos dan naif seperti sebelumnya. Ia tetap waspada dan tidak pernah menyebutkan nama dan ciri-ciri kedua Beyonder tersebut. Ia takut The Hangman akan dapat melacaknya melalui hal itu. Nona Justice juga berkata bahwa ia merasakan tanda-tanda potion yang ia minum sedang dicerna dengan cepat. Ia mungkin membutuhkan 3 hingga 4 minggu lagi hingga ia dapat menyelesaikan aktingnya sebagai spektator, atau bahasa Indonesianya adalah penonton. Lalu Glenn bergumam dalam hati, aku harus segera mendapatkan formula sequence 8 telepatik itu secepatnya, kata Glenn dalam hati sambil menyingkirkan handuk yang ia gunakan untuk mengeringkan badan. Lalu ia mengenakan pakaiannya sambil memikirkan klub tarot kemarin. Dalam 20 hari terakhir, ia hanya bertemu Dexter Guderian sekali. Ia berpikir bahwa tergesa-gesa itu sia-sia. Jadi ia hanya mengobrol tentang keadaan dokter itu dan menanyakan hal-hal yang tidak penting tentang para psikologi alkemis. Mengingat kecepatan Justice mencerna ramuan itu, ia tak punya pilihan lain selain mulai memikirkan cara mendapatkan formula dari ramuan sequence 8 telepatik itu dari Dexter lebih cepat.
Glenn mengancingkan kemejanya dan mengambil handuk kering lain untuk membungkus kepalanya agar air di rambutnya terserap. Dibandingkan dengan Justice, ia mencerna ramuan sihir bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan. Minggu ini, suara-suara yang seharusnya tak ia dengar dan hal-hal yang seharusnya tak ia lihat telah lenyap saat ia melakukan cogitation atau split vision. Membalik handuk, Glenn mengeringkan rambutnya lagi. Ia mendongak untuk melihat ke arah pintu dan bergumam pada dirinya sendiri. Prinsip-prinsip sihir atau peramal yang kutemukan dan fahami sungguh efisien. Minggu depan, aku harus bisa mencerna ramuan itu sepenuhnya. Minggu depan. Aku tak tahu di mana aku bisa mendapatkan satu tanduk kambing gunung abu-abu hornajis dewasa dan satu tangkai mawar berwajah manusia yang dibutuhkan untuk formula clown atau badut. Mungkin aku bisa melakukan seperti yang dilakukan Madame Deli dan mengirimkan permintaan khusus, tapi itu pasti akan menarik perhatian para petinggi. Selain itu, aku ingin berkembang dengan kecepatanku sendiri. Pengikut dari Ordo Aurora yang menyusup ke kepolisian pun sudah ditemukan. Tapi aku belum tahu siapa Tuan Z ini. Detektif Henry bilang dia akan menyelesaikan investigasi terobong asap merah sebelum akhir minggu ini. Simpanan uang pribadiku juga sudah kembali sedikit di atas 7 pound, jadi setidaknya aku tidak perlu khawatir untuk pelunasan pembayarannya. Beberapa informasi tentang rumah dan penyewa yang dia berikan sebelumnya sepertinya tidak ada yang aneh, tapi aku tak punya waktu untuk menyelidikinya satu persatu. Mungkin aku bisa mencari rumah-rumah cerobong merah mana yang baru-baru ini mendapatkan penyewa baru. Itu salah satu cara yang mungkin bisa dicoba. Glenn mengenakan celana panjang hitamnya, dasi kupu-kupu, dan sarung pistol di ketiaknya. Kemudian ia mengambil baju latihan kesatrianya yang basah karena keringat dari lantai dan melemparkannya ke keranjang cucian. Ia membuka pintu dan keluar dari kamar mandi. Ia baru saja menyelesaikan latihan bela diri Rabu sorenya, dan ia masih berada di tempat gurunya, Tuan Gawain. "Halo, Tuan Moretti." Pelayan Gawain kebetulan lewat, dan ia segera membungkuk. Glenn mengangguk kecil dan menunjuk ke kamar mandi yang berantakan. "Bisa minta tolong bersihkan ini?" "Tentu saja, Tuan. Pakaiannya akan diurus oleh pelayan cuci. Ia akan datang pukul 6. Pelayan itu menundukkan kepalanya ketika menjawab. Pelayan cuci tidak termasuk dalam akomodasi atau makanan, jadi mereka tidak dipekerjakan hanya oleh satu rumah tangga. Mereka biasanya dikontrak untuk menangani cucian dari beberapa rumah tangga. Mereka harus bekerja keras setiap hari, mencuci pakaian satu rumah sebelum pindah ke rumah berikutnya, atau kadang mereka akan mengumpulkan semua pakaian dari rumah-rumah yang berbeda dan mencucinya secara bersamaan sebelum mengirimkan semuanya kembali ke pemiliknya. Baru setelah bekerja sekeras itu, mereka bisa hidup pas-pasan. Glenn tidak banyak bicara, ia kembali ke ruang tamu untuk berpamitan kepada pemiliknya yang sedang duduk di kursi goyang. Ia melihat Tuan Gawain mengangguk lesu, selimut coklat muda menutupi kakinya dan koran Awa Evening News ada di tangannya. Ia tahu pasti bahwa pria yang bermandikan cahaya matahari terbenam itu berusia 50-an awal. Tetapi kelesuannya membuatnya tampak seperti sudah berusia 80-an. Selama latihan bela diri, Gawain diam saja dan hanya memberi petunjuk jika perlu. Ia bukan tipe orang yang suka mengobrol santai. Glenn sangat lelah karena latihan harian sehingga ia tidak berniat untuk mencoba mengobrol dengannya. Karena itu, hubungan mereka tidak cukup dekat. Glenn berkata dalam hati, dari demonstrasinya, kekuatan guru Gawain masih cukup mengerikan. Dan langkahnya juga sangat cepat. Kurasa tidak akan menjadi masalah baginya untuk melawan aku yang berjumlah 3 orang. Ia mendapat gaji dari kantor polisi, dan ia juga membeli sebidang tanah di sebuah desa di pinggiran kota Tingen yang menyediakan sewa. Ia mempekerjakan seorang koki, seorang pelayan wanita, dan seorang tukang cuci. Di Kekaisaran Fudaholik di bumi, seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya ya, Kekaisaran Fudaholik adalah mengacu pada negara Cina. Seorang pria berusia 50-an dengan kekayaan seperti itu pasti sudah berkeliling dunia. Glenn mengalihkan pandangannya dari Gawain dan menggelengkan kepalanya. Kemudian ia pergi ke rak pakaian untuk mengambil topi top hat dan jaket hitamnya. Setelah merapikan diri, ia mengambil tongkatnya dan keluar dari rumah. Ia berjalan menyusuri jalan setapak berbatu yang ditumbuhi rumput liar menuju gerbang.
Saat itu ia melihat sebuah kereta kuda beroda 2 berhenti di luar pagar besi dan seorang pria berwajah yang familiar berdiri di sampingnya. "Leonard?" gumam Clint sambil menatap curiga ke arah rekan setimnya di Nighthawks yang berambut acak-acakan. Leonard mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam, dan sepatu boot kulit tanpa kancing sambil memutar-mutar topinya. Ketika melihat Clint keluar dari rumah, ia tersenyum dan bertanya, "Apakah kau gembira dan terkejut karena melihatku?" Clint menjawab dalam hati, "Hanya terkejut, tanpa gembira." Clint mengabaikan perilaku Leonard yang aneh dan menatap mata hijau penyair palsu itu, lalu bertanya, "Apa yang terjadi?" Leonard mengenakan topinya dan berkata, "Kapten ingin kau bekerja sama denganku dan Frye. Ayo kita bicarakan di perjalanan." "Baiklah." Clint mengikutinya masuk ke dalam kereta kuda. Ketika pemandangan di luar kereta kuda berlalu begitu cepat, Leonard mengambil tas dokumen di sampingnya dan melemparkannya ke arah Clint. Clint menangkapnya dengan cepat dan mengeluarkan sebuah dokumen. Ia kemudian mulai membacanya dengan seksama. 11 Agustus, pukul 23.00. Di sebuah panti sosial di Westboro, Salus yang bangkrut mencoba membuat kebakaran untuk menyebabkan tragedi. Namun pada akhirnya, ia hanya berhasil membakar dirinya sendiri hingga tewas. 11 Agustus, pukul 22.00. Pekerja pelabuhan, Zid, melompat ke sungai Tusok dan mengakhiri hidupnya yang miskin. 11 Agustus, pukul 20.00. Di Lower Street, Iron Cross Street, Nyonya Lois yang mencari nafkah dengan menjual kotak korek api meninggal mendadak karena sebuah penyakit. Clint bingung ketika membaca dua insiden pertama. Ia mendapati kematian-kematian itu sangat biasa dan umum. Bahkan kepolisian pun akan menghindari pemborosan sumber daya untuk menyelidiki penyebab kematian yang begitu jelas. Namun ketika ia membaca daftar itu, ia perlahan mengerutkan alisnya. Setelah 2 halaman, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Leonard. "Bukankah ini terlalu banyak?" Ketika jumlah kematian biasa mencapai jumlah yang mengejutkan, sulit untuk menyebutnya normal. Untuk sekali ini, Leonard mengangguk serius dan berkata, "Jumlah insiden kematian dalam 2 minggu terakhir 5 kali lipat dari angka normal." Ketika markas besar kepolisian Tingen mentabulasi data tersebut, mereka menyadari masalahnya dan segera menyerahkan masalah ini kepada kita, juga kepada Mandat Punisher dan Machinery Hiveman. Meskipun insiden kematian ini tampak normal selama penyelidikan awal, Kapten yakin kita harus menyelidikinya sekali lagi. Mungkin diperlukan bantuan ramalan atau sihir ritual. Clint lalu berkata dengan ekspresi tercerahkan, "Aku mengerti." Leonard menjentikan jarinya lalu berkata, "Kau, aku, dan Frye satu tim. Dia menunggu kita di Lower Street, Iron Cross Street. Seika, Royal, dan O'Neill ada di tim lain, menyelidiki insiden serupa di Northborough. Kapten tetap di perusahaan keamanan untuk merespon keadaan darurat." "Oke." Clint mengangguk dengan sungguh-sungguh dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia segera bertanya, "Bolehkah aku mampir ke rumahku dulu untuk meninggalkan pesan?" Ia harus memberitahu saudara laki-laki dan perempuannya bahwa ia tidak bisa makan malam di rumah malam itu karena ada sesuatu yang terjadi. Leonard lalu tertawa. "Tak masalah, lagi pula kita searah." Setelah itu, Clint menenangkan diri dan membaca kembali insiden kematian tersebut, berniat menemukan kaitan di antara berbagai nama, waktu, dan penyebab kematian. Lalu ia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dalam hati, "Apakah ini misi kelompok pertamaku setelah menjadi Nighthawk?" Selanjutnya kita masuk ke chapter 119 yang berjudul Lower Street yang sebenarnya. Di kota Tingen di jalan Daffodil Street nomor 2, Clint yang telah meninggalkan pesan mengunci pintu dan berjalan cepat menuju ke Leonard Michel yang sedang menunggu di pinggir jalan. Rambut hitam Leonard telah tumbuh sedikit lebih panjang selama sebulan dan kurangnya perawatan membuatnya terlihat berantakan. Meskipun demikian, rambutnya yang berantakan tetap melengkapi penampilannya yang lumayan. Dengan mata berwarna zamrud dan aura puitisnya, rambutnya memancarkan keindahan yang berbeda. Lalu Clint bergumam dalam hati, "Memang, jelek bagusnya gaya rambut tergantung pada wajah." Clint menyindir dalam hati. Ia menunjuk ke arah jalan Iron Cross Street dan bertanya, "Apakah Frye menunggu kita di sana?" "Iya." Leonard merapikan kemejanya yang tidak dimasukkan dan berkata dengan santai,
Apakah kau menemukan petunjuk saat membaca dokumen-dokumen itu? Glenn memegang tongkatnya di tangan kiri sambil berjalan di pinggir jalan dan berkata, "Tidak, aku tak menemukan kaitan apapun dalam hal waktu, lokasi, atau penyebab kematian mereka. Kau harus tahu bahwa ritual apapun yang melibatkan dewa atau iblis jahat harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau menggunakan metode khusus." Leonard menyentuh revolver customnya yang tersembunyi di balik kemejanya di pinggangnya. Lalu ia terkekeh. Itu bukan aturan mutlak. Menurut pengalamanku, beberapa dewa atau iblis jahat mudah dipuaskan, asalkan iblis itu memiliki ketertarikan khusus terhadap apa yang diminta dari mereka. Juga banyak kematian yang tampak normal. Kita harus menyingkirkannya dari daftar dan menginvestigasi kematian yang abnormal saja agar memudahkan investigasi kita. Glenn meliriknya dan berkata, "Itulah sebabnya Kapten meminta kita untuk menyelidikinya lagi, untuk menghilangkan insiden-insiden yang normal." Leonard, nada bicara dan deskripsimu menunjukkan bahwa kalau kau memiliki banyak pengalaman di bidang ini. Tetapi kau baru menjadi anggota Nighthawk selama 4 tahun, dengan rata-rata 2 insiden supranatural sebulan. Lagi pula banyak di antaranya sederhana dan mudah dipecahkan. Sepertinya, Glenn selalu merasa bahwa Leonard Michel agak aneh dan misterius. Ia tidak hanya selalu curiga padanya, namun juga percaya bahwa ada sesuatu tentangnya yang disembunyikan. Selain itu, sikapnya juga berubah dari waktu ke waktu. Terkadang ia pendiam, terkadang arogan, terkadang acuh tak acuh, dan terkadang ia sangat tenang. Mungkinkah kau juga pernah mengalami kejadian yang tak terduga? Kejadian yang membuatmu memandang dirimu sebagai tokoh utama dalam sebuah drama? Glenn membuat kesimpulan kasar berdasarkan semua film, novel, dan drama yang pernah ia tonton. Mendengar pertanyaan ini, Leonard tertawa dan berkata, "Kau tak tahu karena kau belum sepenuhnya menjadi Nighthawk. Kau masih dalam tahap pelatihan." Katedral Suci mencatat semua kejadian supranatural yang dialami oleh katedral-katedral di berbagai keuskupan dan menyerahkannya kepada para anggotanya setiap 6 bulan sekali. Selain pelajaran mistisismemu, kau bisa mengajukan permohonan kepada Kapten dan meminta untuk memasuki gerbang Canis untuk membaca catatan-catatan ini. Glenn mengangguk penuh pencerahan. Kapten tak pernah menceritakan hal ini padaku. Glenn belum sempat memasuki gerbang Canis sampai saat ini. Leonard terkekeh dan berkata, "Kukira kau sudah terbiasa dengan gaya Kapten. Ternyata kau masih naif menunggu dia mengingatkanmu." Setelah mengatakan itu, ia menambahkan dengan penuh makna, "Kita harus berhati-hati terhadap Kapten jika suatu hari nanti ia mengingat segalanya." "Apakah itu berarti kehilangan kendali?" Glenn mengangguk. Ekspresinya serius. Ia kemudian bertanya, "Apakah kelupaan Kapten itu hanya terjadi padanya? Kukira itu masalah yang disebabkan oleh sekuen sleepless atau bahasa Indonesianya tanpa tidur. Begadang biasanya menyebabkan pikun." Glenn menambahkan dalam hatinya. Kemudian Leonard menjawab, "Lebih tepatnya, itu adalah gejala yang hanya terjadi pada nightmare. Dengan mimpi dan kenyataan yang saling berhimpitan, seringkali sulit bagi seseorang untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Mereka perlu mengingat apapun yang bukan bagian dari kenyataan." Leonard ingin menjelaskan lebih lanjut, tetapi mereka sudah tiba di Iron Cross Street dan mendapati Freya, si corpse collector, atau bahasa Indonesianya adalah pengumpul mayat, sudah menunggu mereka di halte kendaraan umum kereta kuda. Freya mengenakan topi hitam bundar dan jaket windbreaker dengan warna serupa. Dengan tas kerja kulit di tangannya, wajahnya begitu pucat sampai-sampai Glenn takut kalau Freya akan pingsan. Aura dinginnya membuat semua orang yang menunggu kendaraan umum kereta kuda menjaga jarak darinya. Setelah saling mengangguk, ketiganya berkumpul dalam diam dan berjalan melewati toko roti Smirin Bakery sebelum belok ke Lower Street di Iron Cross Street. Mereka langsung dihadapkan pada keributan. Para pedagang sup kerang, ikan bakar, bir jahe, dan buah-buahan berteriak histeris meminta perhatian, membuat para pejalan kaki tanpa sadar memperlambat jalannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat sedikit. Ini adalah waktu bagi orang-orang kembali ke Iron Cross Street, dan pinggir jalan mulai ramai. Beberapa anak bercampur di antara kerumunan dengan dingin mengamati segala sesuatu, memusatkan perhatian mereka pada kantong-kantong pejalan kaki. Glenn sering datang ke sini untuk membeli makanan murah dan sudah familiar dengan jalanan ini, terutama karena ia pernah tinggal di apartemen dekat sini sebelumnya. Ia mengingatkan rekan-rekan Nighthawk-nya,
Hati-hati dengan pencuri dan copet. Leonard lalu tersenyum. Kalian tak perlu khawatir dengan mereka. Ia mengangkat kemejanya dan membetulkan sarung pistolnya. Membuat revolvernya kelihatan. Tiba-tiba semua tatapan yang tertuju pada mereka beralih. Para pejalan kaki di sekitar mereka secara naluriah memberi jalan. Clint membeku sejenak, lalu menyusul Leonard dan Freye dengan langkah lebar. Ia menundukkan kepalanya berusaha agar tidak diperhatikan oleh siapapun yang dikenalinya. Benson dan Melissa masih berurusan dengan para tetangga di sini. Lagi pula, mereka tidak pindah terlalu jauh. Ketiganya berjalan melewati area yang banyak pedagang asongan dan berbelok ke jalan Lower Street yang sebenarnya, di Ironcrest Street. Para pejalan kaki di sini semuanya mengenakan pakaian tua dan compang-camping. Mereka waspada terhadap orang asing yang mengenakan pakaian cerah dan indah. Namun ada juga keserakahan di mata mereka, seperti burung nasar yang mengincar mangsa, siap menyerang kapan saja. Namun, revolver Leonard yang kelihatan mencegah kecelakaan apapun terjadi. Mari kita selidiki kematian kemarin. Kita mulai dengan Nyonya Lewis, seorang wanita yang bekerja sebagai tukang lem kotak korek api. Leonard membalik catatannya dan menunjuk ke suatu tempat tak jauh dari situ, lantai 1, nomor 134. Saat mereka bertiga melangkah maju, anak-anak yang sedang bermain di jalan dan berpakaian lusuh segera bersembunyi di sudut jalan. Mereka mengamati dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan ketakutan. Leonard berkata, "Lihat lengan dan kaki mereka, kurus kering seperti korek api." Leonard menghela nafas. Ia memasuki gedung nomor 134 terlebih dulu. Udara yang merupakan campuran berbagai aroma memasuki lubang hidung Clint. Ia samar-samar dapat mencium bau pesing, keringat, dan jamur, serta bau batu bara yang terbakar. Clint tak kuasa menahan diri untuk mencubit hidungnya. Ia kemudian melihat Bates Mountbatten yang telah menunggu mereka di sana. Yang lupa dengan Bates Mountbatten, dia adalah polisi yang wilayahnya adalah di Jalan Ironcrest Street ya. Oke, lanjut. Petugas polisi Mountbatten yang berkumis kuning kecoklatan dan merasa iri dengan pangkat Inspektur Leonard kemudian berkata, "Tuan, saya sudah meminta Lewis untuk menunggu kita di kamarnya," kata Bates Mountain dengan suaranya yang khas dan melengking. Ia jelas tidak mengenali Clint yang kini tampak lebih bersemangat dan berwibawa. Yang ia pedulikan hanyalah menjilat 3 petugas di depannya saat ia membawa mereka ke rumah keluarga Lewis di lantai 1. Apartemen itu sederhana, ada sebuah tempat tidur susun yang diletakkan tegak di dalam ruangan dan sebuah meja penuh lem dan kertas keras di sisi kanan. Sudut ruangan itu penuh dengan bingkai kotak korek api, sementara sebuah lemari tua berada di sebelah kiri, berfungsi sebagai tempat penyimpanan pakaian dan peralatan makanan. Sebuah kompor, toilet, dan sedikit batu bara dan kayu bakar memenuhi kedua sisi pintu. Sementara bagian tengah ruangan ditempati oleh 2 kasur kotor. Seorang pria tidur dengan selimut yang robek, tak menyisakan ruang bagi siapapun untuk berjalan. Seorang wanita berbaring di tempat tidur susun bagian bawah, kulitnya sedingin es. Jelas bahwa ia telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupannya. Di samping mayat itu duduk seorang pria berusia 30-an, rambutnya berminyak, tampak lesu dan matanya telah kehilangan kilauannya. Jadi yang bingung, di dalam ruangan itu ada 3 orang ya. Yang satu adalah seorang pria yang tidur di atas kasur di lantai. Yang satu adalah orang yang duduk di samping mayat wanita. Dan yang satu adalah mayat. Oke, lanjut. Lewis, ketika petugas ini ada di sini untuk memeriksa jenazah dan mengajukan pertanyaan padamu, teriak Bates Mountbatten tanpa mempedulikan pria yang sedang tidur. Pria yang putus asa itu mendongak lemah dan bertanya dengan heran, "Bukankah sudah ada yang memeriksa jenazah dan menanyaiku sebelumnya?" Ia mengenakan seragam kerja berwarna biru keabu-abuan yang terlihat jelas tanda-tanda telah dijahit berkali-kali. "Jawab saja kalau kusuruh. Kenapa kau banyak sekali bertanya?" Bates Mountbatten memarahi pria itu, lalu menoleh ke Leonard, Clint, dan Freye. "Inspektur, ini Lois. Orang di tempat tidur itu adalah istrinya yang sudah almarhum. Menurut analisis awal kami, dia meninggal karena sakit mendadak." Clint dan yang lainnya berjalan jinjit ke tepi tempat tidur, karena ada orang yang tidur tadi ya, tidur dengan menghalangi jalan. Oke, lanjut. Freye yang berhidung mancung dan berbibir tipis itu tidak mengatakan apapun dengan sikap dinginnya. Sebaliknya, ia menepuk Lewis pelan, memberi isyarat agar pria itu memberi jalan agar ia bisa memeriksa jenazah.
Glenn menatap pria yang tidur itu dan bertanya, "Ini siapa?" Lalu Lawis menjawab, "Dia penyewa kamar ini." Lawis menggosok dahinya sambil berkata, "Sewa kamar ini 3 soli 10 penny seminggu. Aku hanya seorang pekerja di pelabuhan dan istriku menghasilkan 2/4 penny per peti kotak korek api yang sudah direkatkan. Setiap peti berisi 130 kotak. Kami juga punya anak. Kami hanya bisa menyewakan sisa ruangan ini kepada orang lain. Kami hanya mengenakan biaya 1 soli seminggu untuk kasurnya. Aku punya penyewa yang bekerja bantu-bantu di teater, dan dia baru kembali malam nanti. Dia menjual hak sewa kasurnya ini di siang hari kepada pria yang tidur ini. Dia orang yang menjaga gerbang teater di malam hari, jadi dia hanya membayar 6 penny setiap minggu." Mendengar pihak lain tergagap saat menjelaskan, Glenn tak kuasa menahan diri untuk tak melihat peti di sudut ruangan. Satu peti berisi 130 kotak korek api dan hanya menghasilkan 2/4 penny. Kira-kira seharga 2 pon roti gandum hitam. Berapa banyak peti korek api yang bisa ia selesaikan sehari? Leonard mengamati sekeliling dan bertanya, "Apakah istrimu bertingkah tak normal sebelum kematiannya?" Lawis yang telah ditanyai pertanyaan serupa menunjuk ke sisi kiri dada kirinya dan berkata, "Dari minggu lalu." "Ya, mungkin minggu sebelumnya. Dia bilang merasa sesak di bagian ini dan tidak bisa bernafas. Pertanda kondisi jantung, kematian normal." Glenn lalu menyela, "Apakah kau melihat bagaimana dia meninggal?" Lawis lalu mengenang. Dia berhenti bekerja setelah matahari terbenam. Lilin dan gas lebih mahal daripada kotak korek api. Dia bilang dia sangat lelah dan memintaku untuk berbicara dengan anak-anak dan membiarkannya beristirahat. Ketika aku melihatnya lagi, dia sudah berhenti bernafas. Lawis tidak bisa lagi menyembunyikan kesedihan dan rasa sakitnya ketika mengatakan itu. Glenn dan Leonard mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi tidak menemukan sesuatu yang tak wajar tentang kematian ini. Setelah mereka saling memandang, Leonard berkata, "Tuan Lewis, silahkan tunggu di luar dulu sebentar. Kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah. Aku rasa kau tak ingin melihatnya." "Baiklah." Lewis berdiri dengan cemas. Pitts Mountbatten berjalan menuju kasur dan menendang penyewa itu, mengusirnya dengan kasar keluar dari apartemen. Kemudian ia menutup pintu dan menjaga kamar dari luar. Lalu Leonard menatap Frey sambil berkata, "Jadi, bagaimana?" Frey pun menjawab, "Dia meninggal karena serangan jantung," kata Frey dengan yakin. Sambil menarik tangannya, Glenn berpikir sejenak sebelum mengeluarkan koin setengah penninya, berniat untuk membuat penilaian cepat. Kemudian ia merangkai pernyataan. "Serangan jantung Nyonya Lawis disebabkan oleh hal-hal supranatural." Tidak. Itu terlalu sempit. Jawabannya mungkin akan menyesatkan. Ada faktor supranatural yang mempengaruhi kematian Nyonya Lewis. Nah, aku menggunakan itu saja. Lalu ia segera memutuskan sebuah pernyataan. Saat ia melafalkan pernyataan itu, Glenn berjalan ke sisi jenazah Nyonya Lewis. Matanya berubah menjadi lebih gelap saat ia melemparkan koin itu. Suara koin bergema di seluruh ruangan saat jatuh, tepat di telapak tangan Glenn. Kali ini potret raja menghadap ke atas. Ini berarti ada faktor supranatural yang mempengaruhi kematian Nyonya Lewis. Selanjutnya kita masuk ke chapter 120 yang berjudul Panti Sosial. Ada faktor supranatural. Mata Glenn lalu kembali normal dan ia menatap Leonard dan Frey. Leonard tiba-tiba terkekeh. Sangat profesional dan pantas menyandang gelar peramal. Glenn lalu bergumam dalam hati, "Apa kau menyindirku?" Frey membuka kopernya dan mengeluarkan pisau perak dan peralatan lainnya. Ia berhenti sejenak dan bertanya, "Mayat itu memberitahuku bahwa ia benar-benar meninggal karena serangan jantung mendadak. Apa kau punya cara untuk mendapatkan jawaban yang lebih rinci?" Glenn mengangguk serius dan berkata, "Aku bisa mencoba menggabungkan ritual mediumisasi dan ramalan mimpi. Semoga aku bisa mendapatkan sesuatu dari sisa-sisa spiritualitas Nyonya Lewis." Frey mempertahankan sikap dingin dan pendiamnya. Ia mundur 2 langkah dan berkata, "Coba saja." Ia menoleh ke samping dan menatap Glenn. Ia tiba-tiba menghela nafas tanpa banyak fluktuasi dalam nadanya. "Kau semakin terbiasa dengan situasi seperti ini.
Clint lalu bergumam dalam hati, bukan aku yang menginginkannya. Clint ingin sekali menangis. Ia lalu mengeluarkan botol-botol berisi embun murni, minyak esensial, dan bubuk herbal. Lalu ia segera menyiapkan ritual mediumisasi. Ia melantunkan gelar-gelar terhormat Dewi Evernight di tengah dinding spiritualitas yang telah ia buat dan meramalkan mantra-mantranya dalam bahasa Hermes. Tak lama kemudian, angin berputar di sekelilingnya dan cahaya mulai meredup. Mata Clint berubah hitam pekat dan ia mengulangi pernyataan ramalannya. Penyebab kematian Nyonya Lewis. Penyebab kematian Nyonya Lewis. Ia memasuki alam mimpi sambil berdiri dan melihat roh tembus pandang berkeliaran di sekitar mayat. Kemudian ia mengulurkan tangan kanan ilusifnya untuk menyentuh sisa spiritualitas Nyonya Lewis. Seketika cahaya menyambar di depannya. Saat gambaran di depannya kemudian berkelebat satu persatu. Ada seorang wanita kurus dan pucat berpakaian compang-camping sibuk membuat dan mengelem kotak korek api. Ia tiba-tiba berhenti dan memegangi dadanya. Ia sedang berbicara dengan kedua anaknya. Tubuhnya gemetar lalu ia terengah-engah. Ia sedang membeli roti gandum hitam ketika seorang tiba-tiba menepuknya. Ia terus-menerus mengalami gejala serangan jantung. Ia merasa lelah dan naik ke tempat tidur, tetapi ia tak pernah bangun lagi. Clint mengamati setiap detail, berniat mencari jejak faktor supranatural. Namun ketika semuanya berakhir, ia masih belum mendapatkan petunjuk apapun. Saat keburaman itu menghilang, Clint meninggalkan alam mimpi dan kembali ke dunia nyata. Ia menyingkirkan dinding spiritualitas dan berkata kepada Freya yang sedang menunggu dan Leonard yang tampak konyol. Tidak ada gejala langsung. Sebagian besar adegan menunjukkan bahwa Nyonya Lewis menderita penyakit jantung sejak lama. Satu-satunya adegan yang berbeda adalah ketika Nyonya Lewis ditepuk punggungnya oleh seseorang. Tangannya halus dan ramping, tampaknya seorang wanita. Untuk keluarga seperti itu, mereka tidak akan pergi ke dokter kecuali mereka sakit sangat parah. Bahkan jika mereka mengantri di rumah sakit amal yang gratis, waktu bukanlah sesuatu yang bisa mereka sia-siakan. Sehari tanpa pekerjaan, mungkin berarti tidak akan ada makanan di meja keesokan harinya. Leonard menghela nafas dengan emosional, seperti seorang penyair. Freya memandangi mayat di tempat tidur dan menghela nafas ringan. Sebelum Clint berbicara, Leonard segera tersadar dari lamunan dan berkata dengan penuh pertimbangan. Apakah maksudmu faktor supranatural yang berperan adalah ketika Nyonya Lewis ditepuk punggungnya, dan tepukan itu berasal dari seorang yang ramping, yang mungkin adalah seorang wanita? Clint lalu mengangguk dan menjawab, iya, tapi ini hanya interpretasiku. Ramalan memang selalu tidak jelas. Percakapan berakhir, ia dan Leonard mundur ke sisi lain tempat tidur dan membiarkan Freya mengeluarkan peralatannya dari koper tanpa gangguan agar ia bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah Freya selesai memeriksa dan merapikan peralatannya dan membersihkan dan menutupi jenazah itu, ia berbalik dan berkata, kematiannya disebabkan oleh penyakit jantung alami. Ini tidak bisa diragukan lagi. Setelah mendengar kesimpulan itu, Leonard mondar-mandir. Ia bahkan berjalan ke sisi pintu, berhenti sejenak, kemudian berkata, cukup untuk saat ini. Ayo kita pergi ke panti sosial di Westboro. Kita lihat, apakah kita bisa menemukan petunjuk lain. Mungkin kita bisa menemukan kaitan antara kedua kejadian itu. Oke. Clint setuju, masih dipenuhi dengan kebingungan. Freya mengambil kopernya dan sambil melompat-lompat kecil, ia dengan hati-hati melewati 2 kasur lantai tanpa menginjak selimut siapapun. Leonard membuka pintu dan keluar dari kamar terlebih dahulu. Lalu ia berkata kepada Lewis dan penyewa itu, kalian boleh masuk sekarang. Clint berpikir sejenak sebelum menambahkan, jangan buru-buru menguburkan jenazahnya ya, tunggu 1 hari lagi karena mungkin akan ada pemeriksaan menyeluruh lagi. Baiklah tuan. Lewis mengguguk ringan dan menjawab dengan tergesa-gesa. Kemudian merasa mati rasa dan kehilangan arah. Lalu ia berkata, sebenarnya aku belum punya uang untuk menguburkannya. Aku harus menabung untuk beberapa hari lagi. Hanya beberapa hari lagi. Untungnya cuaca mulai dingin. Clint terkejut dan berkata, kau berencana membiarkan jenazahnya tetap di dalam ruangan selama beberapa hari? Lewis memaksakan senyum dan menjawab, iya, untungnya cuaca akhir-akhir ini menjadi lebih dingin. Aku bisa memindahkan jenazah ke meja di malam hari, dan saat makan, aku bisa menggendongnya ke tempat tidur.
Sebelum ia menyelesaikan perkataannya, Freya tiba-tiba menyela. "Aku sudah meninggalkan uang pemakaman di samping istrimu." Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan sangat tenang, ia langsung keluar dari apartemen tanpa terganggu oleh ekspresi terkejut dan rasa terima kasih Lewis yang mengikutinya. Glenn mengikutinya dari dekat dan memikirkan sebuah pertanyaan. Jika cuaca masih panas, sepanas bulan Juni atau Juli, bagaimana Lewis akan menangani jenazah istrinya itu? Memilih malam yang sangat gelap dengan angin kencang, lalu membuang jenazah ke sungai Tusok atau sungai Koi, atau hanya menggali lubang dan menguburnya? Glenn tahu bahwa hukum yang mewajibkan pemakaman telah ditetapkan lebih dari 1000 tahun yang lalu di akhir era epok sebelumnya. 7 gereja besar dan keluarga kekaisaran dari masing-masing negara telah menyetujui undang-undang tersebut untuk mengurangi jumlah hantu air, zombie, dan arwah penasaran. Masing-masing negara menyediakan lahan gratis dan hanya mengenakan biaya minimum untuk kremasi dan penguburan untuk membayar tenaga kerja yang dibutuhkan, sementara masing-masing gereja bertugas mengawasi dan berpatroli. Namun demikian, orang-orang yang benar-benar miskin tetap tidak mampu membayarnya. Setelah meninggalkan Iron Cross Street, ketika Nighthawk dan Pitchman Batten berpisah, tanpa suara, mereka berbelok ke panti sosial terdekat di Westboro. Saat mereka semakin dekat, Glenn melihat antrian panjang, persis seperti ketika orang-orang dari kekaisaran Vodahelic di bumi mengantri di sebuah toko yang viral di internet. Tempat itu penuh sesak. Ada sekitar 100, tidak, ini mendekati 200. Gumam Glenn terkejut. Ia melihat orang-orang yang mengantri mengenakan pakaian compang-camping dengan ekspresi mati rasa. Mereka hanya sesekali melihat ke arah pintu panti sosial dengan tidak sabar. Freya memperlambat langkahnya dan berkata dengan dingin, "Ada batasan jumlah tunawisma miskin yang diterima setiap panti sosial setiap hari. Mereka hanya dapat menerima berdasarkan urutan antrian. Tentu saja panti sosial akan memeriksa dan menolak masuk mereka yang tidak memenuhi kriteria." Kemudian Leonard menghela nafas sambil berkata, "Resesi ekonomi beberapa bulan terakhir juga berperan." Lalu Glenn bertanya tanpa sadar, "Mereka yang tidak berhasil mengantri harus mencari cara sendiri untuk hidup?" Lalu Freya menjawab, "Mereka juga bisa mencoba peruntungan di panti sosial lainnya. Setiap panti sosial memiliki jam operasional yang berbeda, namun masing-masing memiliki antrean panjang yang sama. Beberapa dari mereka akan menunggu dari pukul 2 siang. Freya berhenti sejenak. Orang-orang lainnya kebanyakan kelaparan selama sehari. Kemudian mereka kehilangan kemampuan untuk mencari pekerjaan dan jatuh ke dalam lingkaran setan yang langsung mengarahkan pada kematian. Mereka yang tidak tahan menghadapi kesulitan akhirnya akan memilih jalan kriminal sebagai salah satu cara." Glenn terdiam beberapa detik lalu menghela nafas. "Koran-koran tidak pernah membahas semua ini. Freya, aku jarang mendengarmu berbicara sebanyak itu." Freya pun menjawab, "Aku pernah menjadi pendeta di panti asuhan Sang Dewi." Freya mempertahankan sikap dinginnya. Ketika mereka bertiga tiba di pintu panti sosial di Westboro itu, mereka menunjukkan dokumen identitas mereka kepada penjaga pintu yang sedang mengamati para antrean dengan angkuh sebelum mereka dibawa masuk ke dalam panti sosial. Panti sosial itu sebelumnya adalah sebuah gereja tua. Kasur dan tempat tidur gantung bertebaran di seluruh aula misa. Aroma keringat yang menyengat bercampur bau kaos kaki atlet memenuhi setiap sudut. Di dalam dan di luar aula ada banyak keluarga miskin. Ada yang mengayunkan palu untuk memecahkan batu, ada yang memetik oakum. Tak seorang pun santai di sana. Catatan, oakum adalah serat ramai atau goni yang direndam dengan tar atau sesuatu yang mirip tar dan digunakan untuk mendempul sambungan seperti pada kapal kayu dan menyambung sambungan seperti pada pipa. Lalu Frey melanjutkan penjelasannya. Agar orang miskin tidak terlalu bergantung pada panti sosial dan menjadi berandal, Undang-Undang Kemiskinan yang ditetapkan pada tahun 1336 memberlakukan aturan bahwa setiap orang miskin hanya boleh tinggal di panti sosial selama maksimal 5 hari. Lebih lama dari itu, seseorang akan diusir. Selama 5 hari, mereka harus melakukan pekerjaan kasar, seperti memecahkan batu atau memetik oakum. Ini adalah tugas yang sama yang dilakukan oleh penjahat di dalam penjara. Freya menjelaskan itu kepada Glenn dan Leonard dengan singkat tanpa banyak emosi. Leonard membuka mulutnya dan tak seorang pun yakin apakah ia sedang bercanda atau menjelaskan.
Ketika mereka meninggalkan panti sosial ini, mereka bisa pergi ke panti sosial lain. Mungkin bagi sebagian orang, orang miskin adalah penjahat. Freya berhenti dan menemukan bekas terbakar di lantai. Beberapa menit kemudian, direktur dan pendeta panti sosial bergegas menghampiri. Mereka berdua adalah pria berusia 40-an. Salus yang ingin membuat kebakaran namun malah membakar dirinya sendiri. Apakah tempatnya di sini? Tanya Leonard sambil menunjuk bekas abu di tanah. Direktur panti sosial itu adalah seorang pria dengan dahi lebar yang tak rata. Ia mengamati area yang ditunjuk oleh Inspektur Mitchell dengan mata biru dan mengangguk mengiyakan. Iya. Sebelum itu apakah Salus bertingkah aneh? Tanya Klein. Direktur panti sosial itu berpikir dan berkata, menurut orang yang tidur di sebelahnya, Salus merapal mantra. Mantranya, Tuhan telah menyerah kepadaku, dunia ini terlalu kotor. Aku tidak punya apa-apa lagi, dan sebagainya. Ia dipenuhi rasa dendam dan putus asa, namun tak seorang pun menyangka ia akan memecahkan semua lampu minyak tanah dan menyalakan api untuk membakar tempat ini saat semua orang sedang tidur. Syukurlah, seseorang mengetahuinya tepat waktu dan menghentikan perbuatan jahatnya itu. Klein dan Leonard kemudian menemukan beberapa orang yang tidur di sebelah Salus malam sebelumnya, dan mereka juga menemukan penjaga yang menghentikan tragedi itu. Namun orang-orang itu tidak memiliki hal baru untuk diceritakan pada mereka. Tentu saja mereka menggunakan spirit vision, ramalan, dan metode lainnya untuk memeriksa apakah ada orang yang berbohong atau menyesatkan mereka. Sepertinya Salus sudah lama memiliki ide untuk membalas dendam dan membunuh dirinya sendiri. Sepertinya itu kasus yang sangat normal. Leonard menunggu sampai direktur dan pendeta itu pergi untuk menyampaikan pendapatnya. Klein merenung dan berkata, ramalanku mengatakan bahwa ada faktor supranatural yang mempengaruhi kasus ini. Mari kita singkirkan dulu kasus kebakaran Salus untuk sementara. Leonard menyimpulkan. Saat itu Freya tiba-tiba berkata, mungkin ada kemungkinan lain. Misalnya Salus bertindak atas dorongan orang lain. Atau seorang beyonder misalnya. Mata Klein berbinar. Lalu ia berkata, itu sangat mungkin. Seperti instigator yang sebelumnya, Tris sang instigator. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kematian Nyonya Lois, pikir Klein sambil mengerutkan alisnya sedikit.